Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Praktikum pertemuan kali ini akan membahas mengenai pengenalan program Kostat. Jadi setelah kalian menginstal program Kostat di laptop atau PC masing-masing, lalu kalian membuka program Kostat tersebut, tampilan yang pertama akan kalian lihat seperti ini ya, masih kosong. Nah, sekarang kita akan mengenal salah satu menu penting pada Kostat dan beberapa submenu penting di dalam menu tersebut. Menu penting tersebut adalah statistik. Menu ini akan sering kita gunakan di program Kostat ini. Nah, menu statistik ini terdiri dari banyak submenu ya. Nah, yang pertama akan dibahas adalah ANOVA. Ini submenu yang penting. Kita di sini bisa melakukan analisis keragaman atau ANSIRA ya, yang bisa disingkat ANSIRA, dan bahasa Inggrisnya ANOVA atau Analysis of Variance. Di sini kita bisa melakukan ANOVA, analisis keragaman sampai dengan 4 faktor perlakuan beserta interaksinya. Baik untuk rancangan lingkungan seperti rancangan acak lengkap, rancangan acak kelompok lengkap, dan rancangan bujur sangkar Latin, atau rancangan perlakuan seperti analisis split plot, split block, split plot, nested, dan sebagainya. Nah, di ANOVA ini ada pilihannya seperti ini ya. Setelah kita klik akan muncul jendela seperti ini. Kemudian pilihan rancangan yang bisa kita gunakan di jendela ANOVA ini ada banyak ya, sampai 4 faktor, dari 1 faktor sampai 4 faktor, dan ada dari rancangan acak lengkap, rancangan acak kelompok lengkap, dan seterusnya ini. Rancangan split block, split plot, split plot, split plot, dan sebagainya ya. Nah, selanjutnya submenu yang selanjutnya akan saya jelaskan adalah ini untuk menghitung nilai min dan standar error atau standar deviasi. Kemudian untuk memeriksa homogenitas varians dan sebagainya. Nah, kita gunakan ini submenu miscellaneous. Nah, di sini ada banyak juga pilihannya ya. Pilihan dari sub-menunya. Kemudian submenu yang penting selanjutnya adalah regression. Di sini kita gunakan untuk melakukan berbagai jenis regresi dari linear sampai yang non-linear. Nah, untuk regresi kuadratik itu pangkat 2, pangkat 3, pangkat 4, dan seterusnya, itu kita bisa menggunakan jenis regression yang polinomial. Nah, kemudian pangkatnya tinggal kita isi sendiri. Misalkan kalau pangkat 1 berarti linear, pangkat 2 berarti kuadratik, dan seterusnya ya. Nah, submenu di statistik yang tidak kalah pentingnya selanjutnya adalah tabels. Nah, di sini ada banyak sekali tabels. Dari tabel chi-square, F, normal, tabel T, tabel Z. Nah, di sini kita bisa menggunakan tabel ini jika kita melakukan perhitungan secara manual. Jadi kalau misalkan menggunakan Kostat kan otomatis hasilnya itu langsung keluar. Tapi kalau misalkan kita menggunakan perhitungan manual, analisis manual, kita kan perlu melihat tabel untuk membandingkan nilai misalkan F hitung dengan F tabelnya. Nah, di sini kita bisa gunakan tabel sini untuk memudahkan kita mencari nilai dari F tabel. Seperti itu ya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke cara mengentry atau memasukkan data. Biasanya sih lebih mudah kita memasukkan data itu atau membuat data tersebut di Microsoft Excel, baru kita masukkan atau kita entry dia ke lembaran Kostat ini. Nah, jadi pertama kita ketik dulu data di Microsoft Excel. Misalkan ini adalah data yang saya gunakan adalah data ini, percobaan untuk mengetahui pengaruh pemberian hormon tumbuh terhadap produksi kedelai di suatu tanah. Dengan ini adalah tabel datanya, tabel analisis datanya. Dengan perlakuannya ada 6, H0, H1 sampai H5, ulangannya ada 4, dan yang ini adalah data dari hasil percobaan tersebut. Nah, ini tabel ini kita masukkan, kita pindahkan ke Microsoft Excel.
Berarti ada 3 kolom, perlakuan, ulangan, dan data. Yang di perlakuan berarti ada H0 sebanyak 4 kali kita ketik. H0 sebanyak 4 baris ini, karena ada ulangannya ada 4 ya, berarti H0 ulangan pertama, H0 ulangan kedua, sampai H0 ulangan keempat. Begitu pula dengan H1, ada 4 juga, H2 ada 4 juga, karena 4 ulangan, H3, H4, H5 juga seperti itu, ada 4. Karena dia ulangannya ada 4 ya. Nah, di ulangan ini kalian tulis aja 1, 2, 3. Berarti ulangan pertama, ini ulangan kedua, ulangan ketiga, ini ulangan keempat. Dan seterusnya seperti itu ya, sampai H5. Kemudian data, ini kita isi dari berdasarkan soalnya. Nah, ini kan di H0 ulangan pertama 8,0. 8. H0 ulangan kedua adalah 8,1. H0 ulangan ketiga adalah 7,5, H0 ulangan keempat adalah 7,7, dan seterusnya sampai H5 ulangan keempat. Oke, seperti itu cara membuat data di Excel-nya. Nah, kemudian data ini yang di Microsoft Excel ini akan kita entry ke lembaran kostat. Caranya adalah kita blok kolom dan semua baris yang memuat data tersebut. Sampai sini berarti ya. Oke, nah sudah terblok semua. Kemudian kita copy. Prinsipnya seperti copy paste. Jadi kita copy dulu, lalu kita buka lembaran kostat kita, tapi di kostat itu tidak ada perintah paste. Yang ada untuk menggantikan perintah paste tersebut adalah kita menggunakan menu file, kemudian submenu open, lalu kita klik clipboard ya. Karena biasanya memang prinsipnya kalau kita sudah mengcopy sesuatu, dia akan masuk ke clipboard ya. Nah, kita klik clipboard. Nah, di sini nanti akan muncul jendela seperti ini. Nah, ada 3 pilihan, replace the old data, append new data to the right, append new data below. Nah, replace the old data ini artinya misalkan kalian sudah mempunyai data di lembaran kostat ini. Nah, kemudian tapi kalian ingin mengganti semua data tersebut dengan data yang di Excel yang barusan kalian ketik dan copy tersebut, kalian replace the old data. Atau replace the old data ini misalkan lembaran kostat kalian masih kosong, berarti memang semua data yang di sini akan baru dimasukkan ke lembaran kostat ini. Berarti kalau untuk data baru dan tidak ada data yang sebelumnya juga akan butuh ini. Replace the old data. Jadi yang kalian butuh klik adalah replace the old data. Nah, kalau append new data to the right, ini maksudnya kalian sudah ada data di sini berupa tabel gitu kan, ada baris dan kolom. Nah, append new data to the right berarti ini kalian menempelkan data yang baru saja di copy tersebut ke bagian terkanan dari tabel yang ada di lembaran kostat. Jadi syaratnya di append new data to the right ini adalah yang kalian copy tadi, jumlah barisnya atau ukuran barisnya itu harus sama dengan ukuran baris yang sudah ada ukuran baris data yang sudah ada di kostat ini. Ya, jadi itu harus sama jumlah barisnya. Baru kalian bisa menempelkan ke kanannya. Kalau yang append new data below berarti kalian menempelkan data baru yang kalian copy ke data yang sudah ada di sini. Di lembaran, misalnya sudah ada data di lembaran kostat ini, kalian ingin tempelkan data baru di bawahnya, setelah baris terbawah kalian ingin tempelkan data baru yang barusan kalian copy, berarti syaratnya di sini adalah ukuran kolomnya harus sama. Jadi kalau tidak sama, tidak bisa ditempelkan di bawah dari baris data yang sudah ada di kostat ini, seperti itu ya. Nah, karena kita ini lembaran masih kosong dan datanya baru, berarti kita klik replace the old data. Oke, sudah masuk data yang ada di Microsoft Excel-nya, sudah kita import ke lembaran kostat ya. Seperti ini. Nah, setelah itu kalian bisa save as dulu data yang di sini, data yang di kostat ini untuk jaga-jaga ya, biar lebih aman saja, biar tidak hilang. Nah, kalian bisa save as
file type-nya bisa COSTAT, bisa clipboard. Nah, kalau COSTAT ini berarti kalian mau menyimpannya nanti dibukanya dalam bentuk lembaran COSTAT seperti ini, dan tinggal kalian ganti, misalkan lokasinya kalian pilih mau di mana. Misalkan saya maunya taruh di dokumen dengan folder namanya adalah latihan COSTAT misalnya ya. Latihan COSTAT. Nah, saya mau menaruhnya di dokumen dan di folder latihan COSTAT. Kemudian saya ganti namanya menjadi latihan 1. Oke, saya save. Nah, berarti tinggal saya klik OK. Nah, berarti nanti data saya, lembaran COSTAT saya yang berisi data ini akan tersimpan di dokumen dan di dalam folder latihan COSTAT dengan nama file latihan 1. Nah, selain kalian menyimpan dalam bentuk file COSTAT seperti itu, kalian juga bisa juga melakukan copy seperti prinsip copy paste dengan cara file type-nya adalah clipboard. Jadi kalian klik clipboard, kemudian OK. Nah, kemudian misalkan kalian ingin copy paste, sudah di copy berarti tinggal di paste. Nah, misalkan di Word, nah tinggal kalian paste. Inilah hasilnya. Tapi memang kalau kita langsung paste dia ke Microsoft Word atau Excel, nanti mungkin hasilnya tabelnya kurang rapi, jadi kalian harus rapikan lagi tabelnya ini. Ya, seperti itu ya. Nah, setelah sudah kita simpan, jadi sudah aman ya, datanya sudah tersimpan, barulah selanjutnya bisa kita lakukan analisis data. Entah ANOVA, atau kita mau mencari nilai rata-rata, standar error, dan sebagainya ya.